Oke, kita langsung melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sempat menyimak ya Mas ya, wawancara rekan kami Fahada Idi bersama dengan dua orang politisi dari PAN, ada Mas Edi Suparno dan juga Bang Ahmad Doli dari Golkar. Ini kan keduanya sama-sama masih menginginkan call tertingginya ya udah calon wakil presiden dari internal masing-masing koalisi. Jadi efek elektoral bagi PAN dan juga Golkar ketika mendukung Prabowo Subianto ini apa, Mas Burhan? Pertama kalau kita bandingkan dengan keinginan di tingkat massa atau konstituen Golkar dan PAN, sebenarnya dukungan elit mereka kepada Pak Prabowo tidak terlalu problematik. Jadi berdasarkan survei kami bulan Juli, mayoritas meskipun tidak mencapai 50%, massa atau mereka yang pengen memilih Golkar jika pemilu diadakan hari ini, itu memang memilih Pak Prabowo. Demikian juga dengan PAN. Jadi sekitar 40% mereka yang punya intensi memilih PAN, jika pemilu diadakan hari ini, itu juga mengarahkan dukungannya kepada Pak Prabowo. Artinya, pada dasarnya dukungan di tingkat elit itu tidak mendapatkan penolakan di tingkat massa, baik Golkar atau PAN. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memaksimalkan agar dukungan kepada Pak Prabowo juga punya efek elektoral positif. Karena bagaimanapun Pak Prabowo bukan kader Golkar, bukan juga kader PAN. Nah, ini yang disebut dengan istilah kotel effect. Nah, pada titik ini, Vita, kalau misalnya nama yang direkomendasi oleh kedua partai ini bisa dipilih Pak Prabowo sebagai cawapres, mungkin efek Pak Prabowo lebih bisa maksimal untuk mendongkrak suara Golkar atau PAN. Cuma masalahnya kan kedua partai ini pendatang baru. Mereka ini new kid on the block. Bagaimanapun ada Gus Muhaimin sebagai pemegang saham premium yang juga kepingin menjadi cawapres Pak Prabowo. Mas Burhan, maaf saya potong sebentar. Maaf saya potong sebentar. Berarti artinya kenapa kok kita lihat bahwa partai politik Golkar, kemudian PAN, PKB kan juga tetap menginginkan Gus Imin untuk menjadi cawapres. Itu karena efek dari ekor jas itu ya, kotel efek itu untuk partai mereka. Betul. Sehingga mereka menginginkan ya udah cawapresnya dari partai kita saja gitu. Jadi kalau power sharing kan baru bisa dibagi kalau menang. Misalnya power sharing terkait dengan jumlah menteri, kemudian terkait dengan jabatan publik yang lain. Nah itu kan kalau bisa menang baru bisa dibagi. Nah pertanyaannya apa yang bisa mereka dapatkan untuk mendukung seorang calon, insentif apa? Nah yang secara langsung mereka harapkan bisa didapat dengan mendukung capres, misalnya Pak Prabowo adalah insentif sebagai cawapres sehingga diharapkan punya kotel efek. Nah pada titik ini masalah berlanjut karena kursi cawapres cuma satu yang memperebutkan banyak. Nah pertanyaannya apa ukurannya untuk mendapatkan posisi nomor satu sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah ukurannya bisa dihitung macam-macam. Pertama adalah dilihat dari sisi kursi di parlemen. Nah pada titik ini Golkar relatif lebih diunggulkan karena kursinya bahkan lebih banyak ketimbang Gerindra. Saham politiknya lebih tinggi gitu ya? Betul, tapi pertanyaannya Golkar kan pendatang baru, sementara PKB lebih awal. Nah pada titik ini kesejarahan PKB lebih diuntungkan karena PKB pemegang saham premium terkait dengan koalisi mengusung Pak Prabowo. Nah kalau kemudian terjadi perdebatan siapa yang dimenangkan untuk dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo, kemungkinan besar mereka akan mencari titik temu. Nah, titik temunya adalah satu, siapa di antara nama-nama yang direkomen oleh Golkar, oleh PKB, oleh PAN yang paling tinggi elektabilitasnya. Nah, yang kedua, siapa nama-nama yang direkomen oleh ketiga partai ini yang paling mendapatkan endorsement Presiden Jokowi. Lagi-lagi kembali ke awal tadi Vita. Presiden Jokowi sangat krusial dalam menentukan lahirnya koalisi yang mengusung Pak Prabowo dan kemungkinan besar nama cawapres yang diusung oleh Pak Prabowo juga harus dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi. Nah tentu pada titik ini ada dinamika politik terkait keputusan MK yang sedang ditunggu. Apakah MK mengabulkan gugatan masalah penurunan batas usia minimum capres-cawapres atau tidak? Karena ini berkaitan dengan nama yang sekarang santer didiskusikan orang yaitu Gibran. Jadi ada banyak variabel yang kemungkinan besar akan dicari titik temunya untuk
dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo. Ini menarik Mas Burhan, kok tadi ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Kalau kita melihat peta politik sejauh ini, apakah probabilitas itu terbuka untuk mengusung cawapres dari luar koalisi? Sangat terbuka. Itu juga bagian dari upaya untuk mencari titik temu. Jadi kalau misalnya kader dari Golkar, dari PAN, dari PKB, itu sama-sama tidak punya elektabilitas yang kuat, dan saat yang sama mereka juga tidak memiliki keunggulan komparatif yang dominan, mungkin dicari sosok non-partai yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Nah, pada titik ini kan muncul tuh, satu misalnya Gibran. Tetapi Gibran sendiri kan sangat menunggu keputusan MK. Apakah judicial review dikabulkan atau tidak. Yang kedua adalah Erick Thohir. Karena bagaimanapun Erick ini bukan orang partai, meskipun namanya sering dibawa-bawa oleh PAN. Tetapi kadar kedekatannya dengan Pak Jokowi itu juga relatif sangat dekat. Nah, muncul mungkin nama selain Gus Muhaimin adalah Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil ini elektabilitasnya juga cukup kompetitif. Selisihnya tidak beda dengan Erick Thohir sebagai calon yang dianggap paling tepat sebagai cawapres. Tetapi lagi-lagi keduanya, terutama Pak Erick, Pak Ridwan Kamil adalah wakil ketua umum Partai Golkar, yang notabene punya kursi terbesar kedua, bahkan lebih tinggi kursinya di parlemen ketimbang Gerindra. Jadi saya kira ada banyak bahasa yang mempertemukan konsensus antar partai pendukung Pak Prabowo karena mereka pengen menang. Nah, ukuran menang adalah siapa cawapres yang dianggap punya potensi mendongkrak suara lebih besar. Ini menarik sekali. Nanti kita coba lihat ya bagaimana peta politik menuju kontestasi Pilpres 2024. Akankah pengumuman cawapres ini dilakukan di last minute seperti 2014, 2019? Nanti kita tunggu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sehat selalu. Sama. Ya, itu tadi pemirsa Breaking News TV One berkaitan dengan deklarasi 4 partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PKB dan juga PAN untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Kami akhiri Breaking News TV One sampai di sini. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.